Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 PU 23 Romawi 2025 yang mengabulkan uji materi terhadap Pasal 28 Ayat 3 dan penjelasannya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Intinya putusan ini menghapus frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dari penjelasan pasal tersebut, sehingga anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil kecuali setelah mundur atau pensiun terlebih dahulu. Alasannya sederhana, ia mengembalikan prinsip pemisahan fungsi antara aparat penegak hukum seperti Polri dan jabatan sipil yang bersifat administratif atau strategis. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi kompetisi adil untuk jabatan publik, dan bahkan melemahkan independensi lembaga sipil. Di era demokrasi, Polri seharusnya fokus pada tugas utamanya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan dipinjamkan ke peran sipil yang bisa diisi oleh profesional ASN lain. Saya setuju dengan Ketua MK Soehartoyo yang menekankan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh menambah norma baru yang bertentangan dengan UUD 45. Ini juga selaras dengan tuntutan reformasi Polri yang sudah lama digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, untuk membuat institusi lebih profesional dan akuntabel. Dampaknya, diperkirakan ada sekitar 9 Komjen Polri yang terdampak langsung. Dan ini bisa membuka ruang bagi talenta sipil muda untuk naik ke posisi strategis. Tentu ada kritik yang wajar, seperti dari beberapa anggota DPR yang khawatir ini mengkerdilkan Polri di saat kepercayaan publik sedang naik. Beberapa pakar juga berpendapat bahwa penugasan administratif atau bukan politik tetap sah berdasarkan UU ASN. Tapi menurut saya ini justru peluang. Polri bisa memperkuat internalnya, sementara pemerintah segera menindaklanjuti dengan menarik personel terkait dan merevisi regulasi agar transisi mulus. Pemerintah sudah menyatakan akan mematuhi, karena putusan MK bersifat final and binding. Singkatnya, ini bukan serangan terhadap Polri, tapi pengingat bahwa supremasi sipil adalah pondasi demokrasi yang kuat. Jika dikelola baik, putusan ini bisa jadi titik balik untuk Polri yang lebih fokus dan efektif. MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya boleh menjabat di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas aparatur negara, menghindari konflik kepentingan, serta mempertahankan prinsip meritokrasi dan demokrasi dalam pengisian jabatan publik. Polisi aktif yang menduduki jabatan sipil dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak prinsip netralitas dalam pemerintahan. Larangan ini membuka kesempatan bagi warga sipil profesional yang kompeten untuk mengisi jabatan sipil yang sesuai dengan kualifikasinya. Putusan ini merupakan bagian dari upaya reformasi institusi Polri agar lebih fokus menjalankan tugas kepolisian tanpa mencampuri urusan sipil. Dampak dan implementasi putusan, semua anggota Polri yang masih aktif dan menduduki jabatan sipil harus segera mengundurkan diri dari kepolisian jika ingin mempertahankan jabatan sipil tersebut. Institusi terkait wajib melaksanakan putusan ini tanpa terkecuali, termasuk pemerintah yang siap mendukung pelaksanaan keputusan MK tersebut. Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif rangkap jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu. Secara keseluruhan, larangan ini dilihat sebagai langkah penting untuk memperkuat integritas dan profesionalitas Polri, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Putusan MK itu juga seperti membersihkan batas antara militer dan sipil. Bagus buat demokrasi, tapi pasti bikin heboh di kalangan yang terbiasa main ganda. Putusan MK ini menarik banget ya. Intinya mereka cabut celah buat polisi aktif duduk di jabatan sipil lewat penugasan Kapolri. Jadi sekarang harus mundur permanen atau pensiun dulu baru boleh. Gue liatnya ini langkah bagus buat jaga independensi lembaga. Nggak ada lagi campur aduk kekuasaan yang bisa bikin bias atau konflik kepentingan. Kamu gimana, setuju nggak? Atau ada sisi lain yang bikin khawatir?